Chen Xiang bergegas selama 3 hari berturut-turut, di mana ia membunuh banyak binatang aneh. Ketika dia mencapai akhir, dia tidak melihat apapun kecuali dinding batu. Apakah saya mengabaikan sesuatu di sini? Chen Xiang mengatakannya dengan ragu. Long Sui telah menggunakan dewa bepergian di Nine Heavens untuk berkeliaran di sini dalam perjalanan tapi dia tidak melihat apa-apa. Di bawah jurang adalah jalan yang lurus dan lebar. Pada saat ini, Chen Xiang perlahan berjalan kembali dan memperhatikan kedua sisi dan tanah. Jika ada lubang kecil di tanah, dia pasti akan bisa menemukannya. Dia berjalan kembali selama 2 hari, sampai Long Sui tiba-tiba berteriak, "Saya menemukan sebuah gua kecil." Gua kecil itu tepat di atas tembok batu. Ketika Chen Xiang berjalan di atasnya, dia melihat sebuah gua kecil di dinding batu dekat tanah. Aku akan menggunakan akal ilahi untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Long Sui melepaskan indera rohnya dan memasuki gua kecil. Gua kecil ini sangat dangkal, tidak butuh waktu lama untuk mencapai akhir, tetapi ada banyak pola roh di sekitarnya. Aku ingin tahu untuk apa ini. Long Sui menjelaskan dengan depresi. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Xiang akan dapat untuk pergi ke inti bumi dari gua kecil saat ia berubah menjadi tikus. Chen Xiang tengkurap menyentuh sekeliling gua kecil itu dengan jarinya. Dia menemukan bahwa gua kecil ini bulat sempurna, sementara banyak hal yang bergelombang adalah dinding gua, dan butuh beberapa saat untuk memastikan bahwa ini adalah pola roh. Mungkinkah itu lubang kunci? Kata Bai Youyu. Kata-katanya mengingatkan Chen Xiang. Dia buru-buru mengeluarkan Azure Dragon Subduing Saber. Meskipun Azure Dragon Subduing Sabre berbentuk persegi, itu bisa berubah menjadi bentuk apapun menurut pikiran Chen Xiang karena menyatu dengan jiwa naga. Dia mengubah Azure Dragon menundukkan saber menjadi bentuk silinder yang ukurannya sama dengan gua kecil, jadi itu bisa saja dimasukkan ke dalam lubang. Kita harus mencoba. Jika kita berhasil, maka pasti ada sesuatu di inti bumi yang menunggu untuk saya dapatkan. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam sedikit. Dia sedikit bersemangat. Saat dia menusukkan Azure Dragon yang menundukkan sabre ke dalam lubang, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap. Kemudian sebuah burstit cahaya keluar dari lubang dan sebuah gua persegi tiba-tiba muncul di tanah di sampingnya. Itu adalah tangga menuju ke suatu tempat di bawah ini. Itu membuat Chen Xiang sangat bersemangat, begitu juga Su Meiyao dan Bai Youyu, karena mereka tidak tahu seperti apa inti bumi itu, dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melihatnya. Mungkin ada sesuatu menunggu Chen Xiang untuk mendapatkan. Chen Xiang mengeluarkan Azure Dragon yang menundukkan saber dan berjalan menuruni tangga, setelah itu bagian atas segera ditutup, tetapi Chen Xiang mendengar auman binatang buas. Itu adalah auman dari Primordial Fire Beast. Itu juga menjadi bersemangat ketika melihat bahwa Chen Xiang menemukan jalan itu. Pergi ke inti bumi dan potong pohon itu. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana singa besar itu pamer. Long Sui mendengus dan berkata. Dia menyimpan ide tentang buah inti bumi dari Primordial Fire Beast, tetapi Primordial Fire Beast bahkan tidak memberinya pandangan sekilas, yang membuatnya marah. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia berjalan menuruni tangga. Ini adalah tangga yang berputar ke bawah, dan itu sangat dalam. Butuh waktu lama bagi Long Sui untuk melakukan kepastian sampai dia menyadari bahwa ada sesuatu yang menghalangi. Yuming Abyss sudah cukup dalam, dan sekarang ia menuju ke suatu tempat yang lebih dalam lagi. Chen Xiang merasa bahwa bagian bawah tangga sangat dekat dengan inti bumi. Apakah kamu tidak mendengar tentang sesuatu di inti bumi? Tanya Chen Xiang. Aku hanya mendengar bahwa inti bumi sangat panas, dan ada nyala api yang hebat. Su Meiyao menjawab, sementara Bai Youyu dan Long Sui dengan cepat setuju. Chen Xiang terbang selama 10 hari di tangga itu sampai ia mencapai akhir. Namun, ada pintu di bawah. Di atas pintu menulis 4 kata, pintu inti bumi. Melihat 4 kata ini, Chen Xiang dan orang-orangnya sangat gembira karena mereka yakin bahwa inti bumi ada tepat di belakang pintu ini. Chen Xiang mendorong dan membuka pintu batu, dan aura panas menyerang wajahnya, yang membuat seorang pria seperti Chen Xiang yang memiliki Heavenly Fire merasakan sensasi terbakar di seluruh tubuhnya. Bisa dilihat seberapa kuat panas itu. Dia buru-buru melepaskan armor kura-kura hitam untuk melindungi tubuhnya. Hanya armor yang bisa menahan gelombang panas yang mengerikan. Dia yakin bahwa bahkan seorang seniman bela diri nirvana akan merasa sulit untuk mencapai kedalaman jurang.
Masih ada jalan panjang yang harus dilalui, tetapi Chen Xiang tidak tahan bahkan di pintu masuk, dan situasinya pasti lebih buruk di sana. Siapa yang membangunnya? Chen Xiang sangat bingung, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Pintu batu secara otomatis ditutup. Suhu di dalam bahkan lebih mengerikan, sedangkan Chen Xiang baik-baik saja dengan perlindungan Black Tortoise Armor. Saya tidak berani memastikan dengan akal ilahi saya. Nyala api di sini terlalu menakutkan, dan akal ilahi saya akan segera padam setelah saya keluarkan. Long Shui berkata dengan ketakutan. Bahkan akal ilahi akan terbakar. Ini menyebabkan Chen Xiang menghela napas dalam. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan setelah armor kura-kura hitam menghilang. Lorong itu sangat gelap dan Chen Xiang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi dipenuhi dengan panas yang menakutkan. Chen Xiang mengeluarkan sepotong besi, dan langsung menguap. Tidak heran hanya mereka yang dengan Black Tortoise Armor yang bisa datang ke tempat ini. Bahkan orang gila seperti Tuan tidak bisa datang ke sini. Suara Chen Xiang dipenuhi dengan teror. Huang Jintian adalah yang terkuat di ranah bela diri fana. Setelah berjalan sebentar, Chen Xiang tiba-tiba melihat titik merah di depannya, yang membuatnya bersemangat. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan maju. Dalam waktu singkat, titik-titik kecil itu semakin banyak. Lampu merah akut menyala keluar dari depan, dan dia berspekulasi bahwa tidak akan lama baginya untuk melihat inti bumi dalam legenda. Chen Xiang berjalan keluar dari terowongan, dan dia sekarang berada di tebing. Lampu merah keluar dari bawah, dan batu-batu di sini sangat kuat. Dia bahkan tidak bisa memotong mereka dengan Azure Dragon Subduing Sabre. Oh, batu-batu ini bisa tahan suhu tinggi. Sepertinya inti bumi masih turun. Chen Xiang berdiri di atas tebing merah kebiruan dan memandang ke depan. Ada ruang yang sangat luas di daerah ini, setidaknya sama besar dengan daratan raja. Selanjutnya, dia melihat batang pohon yang sangat tebal dan kokoh. Batangnya maju ke atas dan menembus beberapa batu. Itu adalah pohon Devin inti bumi, sepertinya kamu harus melompat turun, atau kamu tidak akan bisa melihat inti bumi. Meskipun dia berkata begitu, Su Meiyao tidak ingin dia melakukan itu karena bahaya di bawahnya tidak diketahui. Saya akan menggunakan kekuatan sihir saya untuk menangguhkan tubuh saya dan perlahan-lahan turun. Chen Xiang bertekad saat melihat lampu merah yang keluar dari bawah. Dia harus melihat apa yang terjadi. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang datang ke sini. Orang yang datang lebih awal sengaja membuat jebakan baginya untuk datang ke sini untuk mengambil sesuatu. Chen Xiang melompat. Dia mengandalkan kekuatan sihirnya untuk menopang tubuhnya dan melayang. Dia perlahan turun, sehingga dia tidak akan jatuh ke dalam sesuatu yang sangat mengerikan. Lampu merah menyilaukan mengisi area di bawah ini. Dia tidak bisa melihat apa-apa, atau melepaskan akal ilahinya. Itu akan langsung dihancurkan oleh panas setelah dilepaskan. Saat ini Chen Xiang merasa sedikit menyesal. Dia tidak bisa tahu kapan ini akan berakhir, sementara suhunya sudah cukup menakutkan. Dia yakin bahwa semua pembudidaya alam nirvana akan mati jika mereka datang ke sini. Hanya makhluk seperti binatang api purba yang akan mampu bertahan. Tanpa armor kura-kura hitam, seseorang di tingkat tuanmu tidak akan berani turun. Bahkan mereka yang sedikit lebih kuat dari tuanmu tidak akan. Meskipun demikian, inti bumi dari dunia bela diri mortal tidak boleh menakutkan seperti itu. Mungkinkah ada sesuatu yang lain di bawahnya? Bai Youyu berkata, mungkinkah ada jiwa api? Su Meiyao berkata dengan terkejut. Terakhir kali Chen Xiang dan Liu Menger menemukan roh api yang aneh itu mempengaruhi area yang luas. Jika memang ada roh api di bawah, itu pasti sangat kuat. Mengetahui Chen Xiang dan rekan-rekannya, jiwa api surgawi adalah seorang raja di antara roh api, dan itu sangat langka. Itu diberikan kepada Chen Xiang oleh Primordial Fire Beast. Pasti ada roh api yang lebih kuat selain jiwa api surgawi. Dunia ini luas, dan ada banyak sekali dunia. Tidak ada yang bisa memastikan semuanya. Bai Youyu berkata, Chen Xiang juga menantikan ini. Ini akan menjadi berita yang sangat bagus baginya jika dia mendapatkan jiwa api yang tangguh dari bawah. Sister Meiyao, jika benar-benar ada jiwa api, aku akan memberikannya padamu. Dia dengan murah hati berkata, tidak mungkin baginya untuk memiliki yang lain. Selain itu, dia tidak ingin mengalami rasa sakit dari menyatu dengan jiwa api lagi. Su Meiyao sangat senang ketika mendengar itu. Dia tersenyum malu-malu dan berkata,
saya tidak membutuhkannya sekarang. Saya khawatir saya tidak tahan. Saya yakin akan ada banyak peluang untuk mendapatkan roh api jika saya mengikuti Anda. Dikatakan bahwa jiwa api memiliki sifat spiritual dan itu dapat menyebabkan pemiliknya menemukan jiwa api lainnya, maka ia dapat memadukan jiwa api lainnya dan menjadi lebih kuat. Chen Xiang terkejut dengan ini. Jadi, aku masih bisa menyatu dengan jiwa api lainnya. Secara teoritis, ya, tapi yang saya dengar adalah bahwa roh api yang lebih kuat bisa melahap yang lebih lemah. Jiwa api di inti bumi seharusnya tidak lebih buruk dari jiwa api surgawi, atau setidaknya mereka berada di tingkat yang sama. Sulit untuk mengatakan. Meskipun Chen Xiang saat ini sedang dilindungi oleh armor kura-kura hitam, dia masih bisa merasakan panas terik merembes ke tubuhnya, yang membuatnya khawatir bahwa baju zirah itu mungkin tidak bisa bertahan jika suhu di bawah sana bahkan lebih tinggi. Setelah 2 jam berlalu, seluruh tubuh Chen Xiang dipenuhi keringat. Dia merasa seperti akan dipanggang kering. Namun, tepat saat dia akan melaju kencang, panas terik tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Chen Xiang kaget, karena tiba-tiba dia merasakan dingin yang tak terlukiskan. Meskipun dingin ini menyebabkan dia menggigil, itu membuatnya merasa panas yang tak terlukiskan juga. Chen Xiang menceritakan perasaannya kepada Su Meiyao dan yang lainnya. Ini adalah api bumi. Segala sesuatu yang ekstrim akan berubah menjadi keadaan yang berlawanan. Tampaknya panas inti bumi telah melampaui batas akal sehat. Itulah sebabnya ia mengembangkan api bumi. Jika aku tidak salah, maka jiwa api pasti ada jiwa api bumi. Jiwa api bumi, bukankah itu roh api yang sebenarnya bukan dibuat-buat oleh sekelompok orang tua? Su Meiyao bertanya dengan bingung. Itu benar, itu sebenarnya dibuat oleh orang-orang. Tapi ini semua adalah deduksi dari orang-orang bijak menggunakan kecerdasan mereka, jadi secara teori itu mungkin, yang berarti bahwa jiwa api bumi dan jiwa api surgawi adalah pasangan yang cocok. Mereka dapat melebur ke dalam masing-masing yang lain, tetapi juga saling berhadapan, sama seperti yin yang divine veins di dalam tubuhmu. Jika kau bisa bergabung dengan Earth Fire Soul, mendengar spekulasi Bai Youyu, Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi merasa dingin. Jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba dia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, dan pada saat yang sama, kegembiraan yang ekstrim. Jika kamu bisa memadukannya, maka itu adalah integrasi surga dan bumi, jiwa api surga bumi. Ini pasti lebih kuat daripada jiwa api surgawi atau jiwa Hellfire. Su Meiyao menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa membantu menjadi sedikit bersemangat. Dia dan Bai Youyu sudah lama tahu bahwa Chen Xiang adalah bakat dengan yin yang divine veins. Jika memang ada jiwa api bumi di bawahnya, maka mereka bisa menyaksikan kelahiran sosok yang sangat kuat dengan jiwa api bumi surga. Chen Xiang mengambil beberapa napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Apakah setiap inti bumi memiliki jiwa bakar bumi? Seharusnya tidak sebanyak itu, kalau tidak, tidak akan sia-sia. Kata Su Meiyao. Panas yang tidak normal menyebabkan Chen Xiang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, jiwa api surgawi di dalam tubuhnya menjadi sangat kejam, seolah ingin meninggalkan tubuhnya. Jiwa kebakaran surgawi Chen Xiang seperti menghadapi musuh besar, yang membuatnya semakin yakin bahwa jiwa kebakaran bumi ada di bawah. Saya melihatnya, seru Chen Xiang. Dia memang melihat jiwa api bumi. Itu adalah massa gas hitam yang menyemburkan sejumlah besar gas hitam, yang kemudian menyatu menjadi lampu merah dan berubah menjadi gelombang dingin dan panas yang abnormal dan menyebar ke segala arah. Chen Xiang melihat Earth Fire Soul terlebih dahulu sebelum dia melihat Earth Core. Dia berpikir bahwa jiwa api bumi akan berada di dekat inti bumi. Dia tidak tahu mengapa, tapi setelah dia menemukan jiwa kebakaran bumi, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bergegas ke sana. Pikirannya penuh dengan kesadaran tirani, dan dia ingin menembus Earth Fire Soul. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa kesadarannya dipengaruhi oleh Heaven Fire Soul. Dia juga tanpa sadar bergegas keluar, sementara Earth Fire Soul yang hitam juga terbang mendekatinya. Sial, tidakkah kamu ingin memberi saya waktu persiapan? Teriak Chen Xiang. Sangat menyakitkan untuk menyatu dengan jiwa api, dan akan lebih buruk lagi jika dua jiwa api bertarung dan bergabung bersama dalam tubuhnya. Kita sudah selesai. Chen Xiang merengek di dalam hatinya. Jiwa api bumi sudah menabrak tubuhnya dan menyebar ke daging dan jiwanya. Ah!
Setelah jiwa api bumi memasuki tubuhnya, seolah-olah serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit daging dan jiwanya, sementara jiwa api surgawi dan jiwa api bumi bahkan dalam konflik, masing-masing dari mereka ingin melahap satu sama lain dalam pertempuran. Semua ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Chen Xiang. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, armor kura-kura hitamnya juga ditarik kembali ke tubuhnya karena itu juga merupakan bagian dari tubuhnya dan harus bergabung ke dalamnya juga. Su Meiyao dan Bai Youyu sama-sama sangat khawatir. Setelah melihat bahwa Chen Xiang tidak lagi dilindungi oleh armor kura-kura hitam, wajah kedua gadis itu menjadi pucat pasi. Namun, Chen Xiang tidak segera dieliminasi oleh panas terik, tetapi terus jatuh. Panas yang meletus dari tubuh Chen Xiang jauh lebih tinggi dari suhu di inti bumi, dan itu juga berfungsi sebagai perlindungan. Teriakan memilukan bergema di ruang inti bumi, dan suhu menjadi lebih tinggi karena perpaduan dua jiwa api yang ekstrim. Chen Xiang yang terus jatuh tiba-tiba melihat bola api besar di bawah sana, dan sepertinya itu terbuat dari magma. Apakah itu inti bumi? Chen Xiang sangat ketakutan pada saat yang sama dia menahan rasa sakit, karena dia tidak bisa mengendalikan jatuhnya tubuhnya, dan dia akan jatuh ke dalam bola api yang menakutkan itu. Chen Xiang tidak punya banyak waktu untuk berpikir sebelum jatuh ke bola api raksasa. Panas terik yang tak tertandingi meresap ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti akan mencair. Namun, dia senang karena tubuhnya masih baik-baik saja walaupun sangat menyakitkan. Panas yang terpancar dari perpaduan jiwa api surgawi dan jiwa api bumi di dalam tubuhnya bahkan lebih panas daripada inti bumi. Chen Xiang tidak bisa melakukan apapun kecuali menanggungnya. Dia merasa bahwa jika dia bisa menguasai nyala sekuat itu di masa depan, dia akan menjadi kuat yang tak terbayangkan, bahkan lebih panas daripada inti bumi. Teknik penguatan tubuh kura-kura hitam, sekarang. Teriak Su Meiyao. Kesadaran Chen Xiang masih ada di sana, tapi dia tidak dapat menggunakan ki sejati dalam tubuhnya. Dia tidak bisa membuat trukinya berjalan sesuai dengan mantra pada teknik penguatan tubuh kura-kura hitam. Meski begitu, dia masih berusaha melakukannya. Sekarang dia berada di jantung bumi, yang seperti tungku besar. Api panas yang tak tertandingi dengan panik menghancurkan tubuhnya, menyebabkannya sakit yang tak ada habisnya. Jika arwahnya tidak cukup kuat, dia akan pingsan lama, tapi dia pasti tidak bisa pingsan dalam keadaan seperti itu. Namun, itu tidak diragukan lagi kesempatan yang baik untuk mengolah teknik penguatan tubuh kura-kura hitam. Dia yakin bahwa selama dia bisa melewatinya, kekuatannya akan meningkat banyak. Dalam penderitaan yang menyakitkan ini, arwahnya menjadi marah, juga jiwa ilahinya. Chen Xiang tahu bahwa jika tubuhnya dikendalikan oleh jiwa api surgawi dan jiwa api bumi, pada akhirnya tidak akan ada hasil yang baik baginya. Dia mungkin disiksa sampai mati. Sekarang dua jiwa api di tubuhnya bertarung dengan sengit, dan Chen Xiang tidak akan membiarkan mereka melanjutkan. Kamu berdua milikku. Chen Xiang membuat hatinya mengeras. Kekuatan sihirnya tiba-tiba melonjak dan beredar di tubuhnya, membawa ki sejati ke dalam tubuhnya untuk berjalan sesuai dengan teknik penguatan tubuh kura-kura hitam. Pada saat yang sama, dia mendesak kekuatan sihirnya untuk menekan dua jiwa api, yang mengkonsumsi kekuatan yang cukup besar karena dua roh api sudah meleleh ke semua selnya. Chen Xiang tahu bahwa kekuatan sihirnya memiliki penggunaan yang luas, tetapi sayangnya, sekarang kekuatan sihirnya tidak memadai dan dia hampir menggunakannya segera. Dia harus menggunakannya untuk menekan dua jiwa api tirani, sementara secara bersamaan menginstruksikan trukinya untuk beredar di dalam tubuhnya. Saat kekuatan sihirnya hampir habis, remaja dalam kesadarannya tiba-tiba membuka mata. Orang kecil ini adalah jiwa ilahi Chen Xiang. Dia tampak persis sama dengan Chen Xiang di usia remajanya. Dia tumbuh dari bayi dan masih tumbuh dewasa. Setelah orang kecil itu membuka matanya, gelombang kekuatan sihir tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membuat Chen Xiang menjadi sangat gembira. Dia buru-buru menggunakan aliran kekuatan sihir untuk melakukan kultivasinya, dan pada saat yang sama, menggabungkan kedua jiwa api. Setelah dia memiliki kekuatan sihir yang cukup, Chen Xiang merasa jauh lebih baik sekarang, meskipun tubuhnya masih sangat sakit. Sekarang, dia hanya bisa mengendalikan situasi di dalam tubuhnya dan mendesak kedua jiwa api untuk bergabung bersama. Teknik penguatan tubuh kura-kura hitam adalah teknik ilahi.
Itu digunakan cara yang sangat ekstrim untuk meredam tubuh seseorang dan memungkinkan tubuh fisik seseorang untuk memperkuat dengan cepat. Sekarang, Chen Xiang jelas bisa merasakan penguatan tubuhnya. Teknik 9 naga sirkulasi 9. Ini juga saat yang tepat untuk menumbuhkan jiwa ilahi Anda. Teriak Long Shuei. Awalnya, Chen Xiang khawatir bahwa kekuatan sihirnya yang tak ada habisnya akan hilang jika dia beredar teknik 9 naga sirkulasi 9. Namun, karena Long Shuei mengatakan ini, dia pasti tidak akan ragu-ragu, jadi dia segera menyebarkan tekniknya. Dua teknik ilahi, salah satunya untuk mengolah tubuh daging, yang lain untuk mengolah jiwa ilahi, dapat saling melengkapi dan menghasilkan efek yang lebih baik. Sekarang, Chen Xiang merasa bahwa waktu berlalu sangat lambat, karena ia dimanjakan dengan rasa sakit yang tak berkesudahan. Shuei, mengapa dia tiba-tiba memiliki begitu banyak kekuatan sihir? Tanya Su Meiyao ragu. Dia dan Bai Youyu selalu memperhatikan kondisi Chen Xiang. Situasinya akhirnya stabil, yang membuat mereka jauh lebih tenang. Aku ingin tahu mengapa dia sangat beruntung bisa memahami dunia sihir tanpa batas dengan begitu mudah. Umumnya orang kecil muncul hanya ketika dia membutuhkan kekuatan sihir yang mendesak, hanya sedikit orang di jalan ilahi yang dapat melakukannya. Kata Long Shuei, menilai dari kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memadukan jiwa api surgawi dan bumi. Kata Bai Youyu, Chen Xiang sendiri tahu dengan sangat jelas bahwa kemajuan fusi sangat lambat. Berpikir bahwa dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, inti bumi dipenuhi dengan jeritan yang menyayat hati, tetapi setelah sebulan, suaranya tiba-tiba berhenti dan inti bumi kembali tenang. Setelah beberapa saat hening, tetap saja, tawa arogan terdengar. Pilar api tiba-tiba menyembur keluar dari bola api raksasa di kor bumi, dan Chen Xiang, yang berada di kor bumi, bergegas keluar, dengan sepasang sayap api besar di punggungnya. Chen Xiang berhasil menggabungkan kedua jiwa api. Jiwa api di dalam tubuhnya telah menjadi jiwa api langit surga, yang, meskipun terlihat seperti nyala api biasa, disertai dengan nyala api yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Haha, jiwa api langit bumi. Bajingan dari Sekte Cahaya Suci, aku datang. Seluruh tubuh Chen Xiang ditutupi api saat ia mengepakkan sayap api burung vermilion bird yang megah dan terbang ke depan. Tidak buruk. Jiwa ilahi Anda telah berkembang menjadi sosok 18 tahun, dan tubuh setan immortal Anda juga dalam tahap 18, yang cukup harmonis. Long Shuei memuji. Su Meiyao dan Bai Youyu berdua bahagia di dalam. Api Chen Xiang menjadi lebih kuat, yang akan banyak membantunya ketika dia mengkultivasi dan di masa depan. Setelah jiwa dan tubuhnya meningkat banyak, Chen Xiang merasa bahwa kekuatannya memang jauh lebih besar. Chen Xiang mengikuti rute yang telah ia datangi untuk kembali ke lorong di bawah jurang, kemudian terbang menuju binatang api primordial. Ketika Primordial Fire Beast melihat Chen Xiang, itu mengaum, ini di luar dugaanku bahwa kamu bisa pergi ke inti bumi. Seperti dugaanku, ada jiwa api bumi di sana. Kamu pria yang beruntung. Hehe, itu semua berkat saranmu. Chen Xiang berkata sambil tersenyum. Jiwa apimu saat ini adalah yang terkuat di antara semua jiwa api. Tentu saja, ada seseorang yang lebih kuat darimu. Jangan terlalu bangga. Ingat untuk memenuhi janjimu, dan aku akan menunggumu di sini. Api primordial kata Beast. Chen Xiang berjalan keluar dari gua dan mengambil pintu Luotian. Dia mengkonfirmasi targetnya dan membuka Space Gate. Setelah memasuki gerbang luar angkasa, dia datang ke pulau kecil. Pulau tak berpenghuni ini sangat dekat dengan pusaran air itu, dan sekarang, pusaran air itu telah ditutup. Sepertinya kita harus menunggu beberapa hari lagi. Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi khawatir. Dia khawatir bahwa 3 seniman bela diri Holy Light Sect tidak ada di sana. Tunggu 2 hari lagi, kemudian gunakan pintu Luotianmu untuk masuk karena akan segera dibuka. Kamu harus masuk lebih dulu, karena sekarang banyak orang sedang menunggu pusaran air terbuka, dan kemudian masuk. Long Shuei tersenyum. Baru sekarang Chen Xiang ingat bahwa Long Shuei sudah merilis berita Realm White Tiger Deep. Kekuatan kuat di benua Chenwu pasti akan datang setelah mereka tahu bahwa ada alam yang mendalam. Sudah hampir 2 bulan sekarang. Mungkin orang-orang dari benua lain juga akan datang. Seharusnya tahu bahwa realem mendalam seperti harta karun. Di era kekurangan sumber daya ini, itu menjadi daya tarik besar bagi setiap sekte.
Chen Xiang mengeluarkan pintu Luotian dan meminta Long Sui untuk menyelidiki lokasi pulau di bawah laut. Dia sekarang akan memasuki pulau secara rahasia dan membunuh ketiga seniman bela diri Holy Light Sect yang bertarung dengannya. Dia menduga ketiga pria itu masih harus menunggu di sana. Mereka bisa menunggu di bawah bahkan jika pusaran air tidak muncul, sehingga mereka bisa memasuki realem mendalam pada saat pertama yang mungkin ketika dibuka. Chen Xiang berspekulasi bahwa begitu alam mendalam ditutup, semua orang di dalam harus keluar, atau mereka akan dalam bahaya. Kalau tidak, dia tidak akan melihat tiga pria dari Holy Light Sekte menunggu di luar terakhir kali dia sampai di sana. Dari tiga orang dari Holy Light Sekte, orang tua itu cukup kuat. Jadi, lebih baik kau singkirkan kedua pria paruh baya itu dengan diam-diam pada awalnya, kata Su Meiyao. Chen Xiang mengangguk. Sulit untuk menyergap orang yang kuat. Sekarang tubuh dan jiwanya telah meningkat, tetapi bukan ki sejati, jadi dia masih memiliki beberapa tekanan untuk berurusan dengan pria tua itu. Tentu saja, dia memiliki ketergantungan terakhir, yang merupakan kekuatan Long Sui. Dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Long Sui, tapi dia pasti lebih kuat darinya. Setelah gerbang luar angkasa dibuka, Chen Xiang melakukan teknik transformasi 70 dan berubah menjadi batu seukuran kepala. Kemudian, dia terbang ke gerbang luar angkasa dan muncul lagi di pulau dasar laut. Meskipun sangat datar, ada beberapa batu. Tidak ada yang akan memperhatikan jika tiba-tiba ada satu lagi dari mereka. Meskipun Chen Xiang telah berubah menjadi batu, dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk menangguhkan dirinya dan kemudian bergerak maju perlahan. Pulau itu dikelilingi oleh teknik formasi yang kuat yang mencegah seseorang masuk ke dalam dari ruang eksternal atau mencapai luar dari dalam. Jika seseorang ingin masuk atau keluar, dia hanya bisa melewati pusaran air, yang dibuka secara berkala, dan harus masuk sebelum kekuatan kuat masuk. Chen Xiang bisa melihat dengan jelas di bawah pulau dasar laut yang gelap. Perasaan ilahinya saat ini jauh lebih kuat. Segera, ia menemukan tiga seniman bela diri Holy Light Sekte yang menyerangnya sebelumnya. Orang-orang ini tidak mengirim orang tambahan. Apakah mereka berpikir bahwa saya perlu waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan luka saya? Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Luka-lukanya telah sembuh di inti bumi sejak lama. Tiga seniman bela diri Holy Light Sekte dipisahkan menjadi tiga posisi yang berbeda dan mereka sangat dekat satu sama lain. Begitu seseorang turun, mereka bisa menyerang dari tiga arah dengan laju tercepat. Mereka bertiga duduk dengan kaki bersilang. Sepertinya mereka sedang berkultivasi, tetapi jelas bahwa mereka selalu waspada. Namun, mereka tidak akan pernah berharap bahwa seseorang akan datang dan diam-diam mendekati mereka dalam bentuk batu. Chen Xiang begitu ceroboh terakhir kali sehingga dia terluka oleh ketiganya bersama-sama. Dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Aura spiritual sangat padat di sini. Aku bertanya-tanya sumber daya macam apa yang ada di alam macan putih yang mendalam yang membuat Sekte Cahaya Suci menyetujui kondisi laut abadi yang riang. Sekarang masalah alam macan putih yang mendalam adalah diungkapkan, mari kita lihat bagaimana mereka akan menanganinya. Chen Xiang diam-diam senang. Long Sui hanya menggunakan dewa bepergian di 9 surga untuk melihat sebuah pulau di kejauhan, di mana beberapa orang telah berkumpul. Agar lebih tertutup, Chen Xiang mengubah dirinya menjadi batu yang lebih kecil. Itu hanya seukuran kacang kenari, dan bergerak sangat lambat. Tidak ada yang akan menemukannya tanpa indera ilahi yang kuat, tetapi ia masih khawatir. Jika kita semakin dekat, orang ini akan mengamatiku. Chen Xiang memperhatikan bahwa pria paruh baya itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas. Chen Xiang sudah mengalami kekuatan dari tiga orang ini. Mereka memang sangat kuat, terutama orang tua dalam memimpin, dan kekuatan mereka berada di tingkat atas realem marsial mendalam. Tunggu pusaran air terbuka, dan akan ada beberapa gerakan. Anda dapat bergerak dengan cepat saat aura tirani masuk, kata Long Sui. Ketika aura tirani melonjak, itu akan menciptakan gelombang arus udara. Memang akan sangat mudah bagi Chen Xiang untuk melakukan aksinya pada saat itu. Namun, ketika saatnya tiba, para seniman bela diri yang kuat yang menunggu di luar juga akan datang. Jadi waktunya sangat terbatas. Dia harus menyingkirkan mereka bertiga sebelum pusaran air muncul. Chen Xiang menunggu selama 4 hari, sampai pulau itu tiba-tiba bergetar hebat. Mengambil kesempatan ini, Chen Xiang menggunakan kekuatan sihirnya untuk melayang dan bergerak ke arah pria paruh baya.
Setelah pulau itu berguncang, sebuah lubang bundar besar muncul di atas tengah, yang berarti bahwa pusaran air besar akan membuka dan muncul di permukaan laut. Itu akan melahap energi spiritual di sekitarnya dan membuka pintu gerbang ke alam macan putih yang mendalam. Sekarang Chen Xiang telah tiba di belakang seniman bela diri setengah baya, dia hanyalah batu biasa, dan auranya tertahan. Pria paruh baya itu bahkan tidak akan memperhatikannya. Tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang dapat berubah menjadi batu kecil jika dia tidak tahu bahwa ada 72 teknik transformasi, seperti yang dilakukan Chen Xiang. Pria paruh baya itu membuka matanya untuk melihat lubang di atas dan menutup. Chen Xiang diam-diam berubah menjadi batu persegi panjang. Tiba-tiba, dua mata muncul di batu. Cara terbaik untuk menyelinap adalah dengan menggunakan mata penetrasi setan jantung untuk langsung menembus bagian vital musuh, terutama ketika musuh tidak memiliki penjaga, bahwa teknik itu akan berhasil. Pergilah ke neraka, kau bajingan. Kedua mata di atas batu itu tiba-tiba menembakkan dua lampu merah yang samar, salah satunya memasuki hati pria paruh baya, sementara yang lain menembus tengkorak, dan lampu merah yang memasuki tengkorak berisi kekuatan yang sangat merusak yang menghancurkan kesadaran pria paruh baya. Hanya sesaat, seniman bela diri mendalam meninggal, tetapi sepertinya dia masih duduk di sana berkultivasi dengan mata tertutup. Tentu saja, Chen Xiang perlu menghilangkan mayat dan jejak. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang, jadi dia diam-diam menuangkan api ke tubuh pria paruh baya itu. Nyala api itu sangat jinak dan tidak memiliki suhu di bawah kendalinya, tapi itu bisa membakar mayat menjadi abu begitu Chen Xiang mengoperasikan pikirannya. Setelah dengan mudah berhasil, Chen Xiang bergerak menuju pria paruh baya di kejauhan. Chen Xiang merasa bahwa dia bisa menjadi raja di antara para pembunuh, tetapi dia perlu merahasiakan kemampuan ini. Beberapa jam berlalu, dan gelombang pertama aura tirani yang melanda pusaran air melonjak ke dalam ruangan, menyebabkan embusan angin. Chen Xiang juga bergerak ke arah pria paruh baya lainnya sementara debu dan kotoran terbang di tanah. Seniman bela diri di tingkat tertinggi sangat berharga untuk setiap sekte, terutama jika mereka masih muda dan memiliki potensi. Tiga seniman bela diri tingkat tertinggi ini pasti memiliki status tinggi di Holy Light Sect, jika tidak mereka tidak akan dikirim ke sini, dan Holy Light Sekte pasti akan merasa sedih jika mereka dibunuh oleh Chen Xiang. Ketika Chen Xiang tiba di belakang seniman bela diri setengah baya seperti yang dia lakukan terakhir kali. Semua gerakannya persis sama seperti sebelumnya, dan dia dengan mudah membunuh seniman bela diri yang budidaya lebih tinggi dari miliknya. Saat gelombang aura tirani lainnya menyembur, Chen Xiang bergerak di belakang pria tua itu. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya, karena orang tua dari Holy Light Sekte lebih kuat daripada dua pria paruh baya. Setelah dia siap, Chen Xiang, yang telah berubah menjadi batu, melepaskan dua sinar lampu merah. Itu adalah mata setan penetrasi jantung. Saat dia hampir berhasil, cahaya keemasan samar tiba-tiba muncul di tubuh pria tua itu dan menghalangi keluar lampu jahat yang dilepaskan dari mata setan. Pria tua itu menoleh dengan cepat dalam kecepatan yang sangat cepat. Dia segera melihat sepasang mata di atas batu. Dia ingat mata itu. Mereka milik Chen Xiang. Ini menyebabkan lelaki tua itu merasa sangat terkejut. Mata Chen Xiang benar-benar bisa tumbuh di atas batu dan menyelinap di belakangnya untuk menyergap. Orang tua itu terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tangannya yang seperti elang memegang truki yang sangat kuat, tetapi ketika dia meraihnya, batu itu tiba-tiba meledak dan Chen Xiang muncul di depannya. Orang tua dari Holy Light Sekte sangat ketakutan. Dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dia lihat, bahwa Chen Xiang bahkan bisa berubah menjadi batu dan diam-diam mendekatinya. Dia pasti mati oleh Chen Xiang jika tidak dilengkapi dengan senjata sihir yang kuat. Memikirkan hal itu, lelaki tua itu merasakan hawa dingin di punggungnya, karena dia hampir mati. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan kembali untuk membalas dendam dengan begitu cepat dan dengan cara yang berbahaya. Meskipun lelaki tua itu terkejut, reaksinya cepat. Dia memukul Chen Xiang dengan telapak tangan yang kuat, dan angin yang ditimbulkan oleh telapak tangan itu seperti guntur. Dengan gelombang tiruan benarki, telapak tangannya bergegas menuju Chen Xiang. Chen Xiang buru-buru mengelak dan menunduk. Kekuatan telapak tangan tiba-tiba menyerangnya. Jika dia mencoba untuk memblokirnya, dia hanya akan menderita dampak dari gelombang kuat truki.
Pria tua itu menginjak kakinya dan terbang mundur. Dia berteriak, pengepungan dia. Kita harus membunuhnya kali ini. Begitu suaranya jatuh, Chen Xiang tertawa terbahak-bahak. Api tiba-tiba menyembur dalam tubuh dua pria setengah baya yang sudah mati. Setelah orang tua itu merasakan panas, dia buru-buru melihat ke atas dan ekspresinya sangat berubah. Dia tidak mengantisipasi bahwa Chen Xiang sudah membunuh dua temannya. Bung tua, saya akan mengirim Anda untuk bersama mereka segera. Chen Xiang mengangkat tangannya. Dengan lampu hijau muncul, Azure Dragon Subduing Sabre tiba-tiba muncul di tangannya. Orang tua itu sangat marah. Dia mengepalkan giginya dengan erat. Dia tidak tahu bagaimana Chen Xiang bisa datang ke tempat ini. Meskipun pusaran air baru saja muncul, dia tidak bisa tiba begitu cepat dan dengan tenang membunuh kedua rekannya. Tentu saja, yang paling mengejutkan pria tua itu adalah teknik transformasi Chen Xiang. Memikirkan itu, dia merasakan gelombang ketakutan di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, pikiran serakah muncul di benaknya. Jika dia bisa mempelajari kemampuan itu, maka dia akan menjadi tak terkalahkan di masa depan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia harus berkultivasi di jalan ilahi untuk mempelajari teknik transformasi ini. Orang tua itu ingin menangkap Chen Xiang hidup-hidup dan memaksanya untuk mengajarkan teknik transformasi ilahi, tetapi dia tahu bahwa itu sulit untuk dieksekusi, karena kekuatan Chen Xiang juga tidak lemah, terutama sekarang karena dia memiliki Azure Dragon yang menaklukkan saber di tangannya. Chen Xiang, tidak ada gunanya bagimu untuk melawan Holy Light Sect, omong kosong, aku sudah membunuh orang-orang kultus cahaya kudusmu, dan kamu juga ingin membunuhku. Aku bilang, bahwa aku akan menganggap ini sebagai perintah kepala sekolahmu. Aku tidak hanya ingin membunuh kamu. Aku akan membalas dendam tak berujung pada Holy Light Sect selamanya. Suara Chen Xiang seperti Azure Dragon yang menundukkan sabre di tangannya, memancarkan aura ganas. Kamu ingin membunuhku. Kamu terlalu naif. Lelaki tua itu tertawa keras, dengan tawanya yang dipenuhi ejekan. Dia percaya bahwa Chen Xiang paling banyak bisa berada pada tingkat yang sama dengannya, dan tidak akan mudah bagi Chen Xiang untuk membunuhnya. Chen Xiang menanggapinya dengan tindakan. Kakinya tenggelam ke tanah, lalu retakan mulai menyebar ke segala arah. Dia ingin menyatukan surga bumi Truki dengan api surga bumi bersama-sama sehingga dia bisa melepaskan api yang bahkan lebih kuat. Meskipun dia memiliki api-api langit surga, dia harus menggunakan Truki yang sangat tebal dan padat untuk melepaskan kekuatan jiwa api ini. Penggunaan properti tunggal Truki akan memiliki kekuatan yang sama dari api aslinya, atau paling kuat sedikit. Dia memiliki Yin yang Divine Veins dan mengolah Five Elements Heaven Earth Truki secara bersamaan, sedangkan Yin yang Heaven Earth Fire Soul memungkinkannya untuk memiliki Heaven Earth Fire The Fire. Kedua barang ini sangat cocok untuknya. Harga menggunakan kekuatan naga sangat tinggi, dan dikonsumsi sangat cepat. Chen Xiang sekarang memiliki api surga bumi, dan kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia percaya diri untuk bertarung dengan orang tua itu bahkan tanpa kekuatan naga. Kekuatan naga dan Long Sui digunakan untuk momen paling kritis untuk memberikan musuh pukulan paling mematikan. Ini adalah pertama kalinya bagi Chen Xiang untuk menggunakan kekuatan surga bumi Truki untuk memicu kekuatan api. Nyala api sangat berbeda dengan Heaven Earth Truki, yang terakhir tidak berbentuk dan tidak berwarna, sementara yang pertama penuh dengan tirani dan kehancuran, dengan energi yang kuat di dalamnya yang bahkan Chen Xiang tidak bisa menggambarkannya. Langit dan bumi mencakup segala sesuatu, dan api langit bumi dapat dilepaskan dalam berbagai bentuk. Tidak mengherankan bahwa ada banyak jenis energi di dalamnya. Chen Xiang masih memiliki jalan panjang untuk menemukan sihirnya. Tipe tubuhnya belum pernah terjadi sebelumnya. Pria tua itu merasakan gelombang kekuatan yang bahkan lebih kejam daripada ledakannya keluar dari tubuh Chen Xiang, yang membuatnya untuk tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Chen Xiang berteriak keras. Api di bawah kakinya meledak dan membentuk lingkaran raksasa, yang pada akhirnya merupakan diagram dari diagram Tai Chi Yin Yang. Diagram Tai Chi yang terbentuk dari api tiba-tiba berputar, tanpa lampu dansa yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam nyala api. Orang tua itu tertegun, apakah itu kekuatan seni menundukkan naga cici? Uap panas yang mendidih menyebabkan lelaki tua itu berkeringat deras. Kilat tirani pada nyala api tercermin dalam tatapannya dan membuatnya merasa sedikit takut. Apakah itu api langit bumi? Chen Xiang dengan keras menggenggam gagang pedangnya.
Api guntur Tai Chi diagram di bawah kakinya tiba-tiba mulai bergerak dan berkumpul di bawah kakinya, kemudian mengisi tubuhnya dan meledak keluar dari kanannya. Naga Azure menundukkan saber di tangan kanannya langsung ditutupi oleh guntur kejam dan energi api, seolah-olah dia mengenakan baju besi yang tangguh. Melihat Chen Xiang, yang bagian kanannya terbakar dengan guntur dan api, pria tua itu benar-benar membuka visinya. Dia jelas tahu seberapa kuat api guntur di sisi kanan Chen Xiang, dan dia mengeluarkan pedang panjang. Meskipun pedang ini juga merupakan senjata harta karun, itu tidak signifikan di depan pisau Chen Xiang yang perkasa dan mendominasi. Chen Xiang menginjak kakinya dan menggunakan kekuatan yang muncul dari kakinya untuk menyerang orang tua itu. Tanah yang dilewatinya akan memiliki tanda terbakar di atasnya, seperti naga marah yang terbakar dengan api tiba-tiba melewatinya. Dalam sekejap mata, Chen Xiang tiba di depan pria tua yang bersembunyi di kejauhan. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang dan menebang, dengan sisa guntur dan api tetap di udara menunjukkan bahwa tebasan Chen Xiang begitu cepat sehingga bisa meninggalkan bayangan. Orang tua itu juga bukan orang yang mudah. Meskipun reaksinya sedikit lebih lambat, dia masih berhasil mengangkat pedang di tangannya dan menyilangkannya. Tubuh pedang juga mengeluarkan guntur yang sangat keras, truki dan menyelimuti pedang itu. Chen Xiang berpikir bahwa tebasan kerasnya bisa memotong longsword yang tampaknya lentur itu, tetapi pedangnya bahkan tidak akan bisa menyentuh pedang itu tetapi diblokir oleh lapisan guntur yang sangat tebal benar Ki. Azure Dragon Subduing Sabre ditutupi dengan amukan yang mengamuk dan menembakkan truki, dan tabrakan hebat dari dua gelombang truki yang menyebabkan pulau bergetar hebat. Gelombang udara itu seperti gelombang pasang yang mengalir ke segala arah. Hanya itu yang kamu miliki. Pria tua itu mencibir dan mengguncang pedang panjangnya. Dia menghela nafas lega di hatinya, tetapi pada saat ini, api di tubuh Chen Xiang menjadi lebih liar. Nyala api yang melompat-lompat panik memenuhi pulau dengan panas terik yang menindas. Api amarah Chen Xiang membakar lebih intens, dan api langit buminya menjadi lebih kuat. Azure Dragon menundukkan saber di tangannya meringkuk oleh nyala api merah. Tubuh pedang sedikit bergetar dan mengeluarkan suara berisik, seperti gelombang raungan naga yang rendah dan geram.